Amalan kita nih antara gobul dan ditolak, kita nggak tahu. Tetapi ada satu amalan yang dijamin pasti diterima. Apa amalan tersebut? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau udah sholawat kepada Nabi udah pasti diterima, dijamin diterima sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gobul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perbanyak amalan yang udah dijamin pasti diterima oleh Allah Ta'ala, yakni sholawat kepada Rasulullah. Apalagi di zaman sekarang ini, masyi anfa' li ahli zaman min kathratil istighfar wa kathratis salah ala nabiyil mukhtar. Nggak ada yang lebih manfaat untuk orang-orang zaman sekarang melebihi banyak istighfar dan banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu sahabat bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya jadikan untukmu saham salawat saya? Saya punya amalan banyak. Berapa banyak dari amalan saya yang saya jadikan, saya peruntukkan untukmu salawat?" Dia bilang, "Terserah kamu." Dia bilang, "Rubu' ya Rasulullah, 1/4 amalan saya isinya salawat buat kamu." Masya Allah, bagus. Fa in zidta ala dzalik fahuwa ahsan. Kalau kamu bisa kasih lebih baik lagi. Kalau begitu 1/3-nya, bagus. Kalau lebih baik lagi. Kalau begitu setengahnya, bagus kata Rasul. Kalau lebih baik lagi. Kalau begitu 2/3 isinya salawat. Rasul bilang bagus. Fa in zidta ala dzalik fahuwa ahsan. Kalau kamu bisa lebih, maka lebih baik untuk kamu. Hingga dia bilang, kalau begitu 100% amalan saya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ada waktu tertentu tuh, begitu, wiridnya semuanya sholawat kepada Rasulullah. Nabi bilang, kalau begitu, idzan tukfa hammuk yughfar dzambuk. Kalau begitu, stresmu, beban pikiranmu bakal dicukupi oleh Allah Ta'ala. Dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita nih hidup di dunia. Kita manusia ini punya dua kehidupan dunia terus kehidupan akhirat. Makanya jangan ruwet sama dunia mulu. Kita masih ada urusan akhirat lagi. Ini dunia aja, sampai yang akhirat dicemarin ntar sama dunia. Kita hidup nih bukan di dunia doang, ada dunia ada akhirat. Nah, kalau urusan kita punya stres, beban pikiran, ya baik itu hutang, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keamanan, urusan kesejahteraan, keluarga, rumah tangga, itu kan urusan duniawi. Kalau pikiran kita urusan dunia udah dicukupin sama Allah Ta'ala, senang nggak? Senang. Stres kita dicukupin oleh Allah, dihandle oleh Allah Ta'ala, berarti urusan dunia udah kelar. Dosa kita diampunin oleh Allah Ta'ala, tuh urusan akhirat udah kelar, khalas. Dunia selesai, akhirat selesai. Siapa itu? Orang yang banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, kalau begitu urusan kamu, stres kamu dihandle, dicukupin oleh Allah, dan dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beres deh urusan dunia dan akhiratnya dia. Dulu tuh ada Al-Imam Jazuli, Al-Imam Al-Jazuli, dia sekali itu jalan sama teman-temannya dalam sebuah safar perjalanan. Akhirnya mereka mau sholat, mau wudhu. Begitu, perkampungan agak jauh. Lihat di situ ada sumur. Alhamdulillah ada sumur. Lihat dalam sumur ada airnya. Ya tinggal wudhu kan. Nah sekarang mau ngambil airnya bagaimana? Nggak ada tali, nggak ada timba. Dia bingung. Nggak taunya, nggak lama tuh ada anak kecil datang. Lagi main dekat situ. Dia bilang, kenapa kalian pada ngelilingin sumur, bapak-bapak? Dia bilang, kami ngelilingin sumur, kami mau ambil wudhu, Neng. Kita mau ambil wudhu, cuma kagak ada timbanya, nggak ada talinya. Bilang, emang kalau ngambil air di sumur ini perlu timba, perlu tali? Dia bilang, iya. Kita biasanya kalau orang kampung, kita selalu ngambil air di sini, cuma nggak pakai timba, nggak pakai tali. Tapi sebagaimana? Gini doang, deket ke mulut sumur, ke bibir sumur, diludahin tuh sumur, ditiup tuh sumur, tahu-tahu airnya naik, meluap, tumpah keluar. Nah, tuh airnya kalian. Gitu caranya. Itu Imam Jazuli heran. Masya Allah, nih anak kecil kok punya keramat kayak begini. Ditanya, kamu anaknya siapa? Ya saya anak orang kampung sini biasa aja. Tunggu, pasti ada sesuatu. Amalan kamu apa? Oh, saya diajarin tiap hari untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Emang berapa kali kamu sholawat dalam sehari? Ya nggak banyak, tiap hari saya salawat kepada Nabi 15.000 kali.
Long pantesan, makanya juga ketika dia niup, berkahnya Rasulullah turut keluar. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW jalan sama sahabat. Itu jalan bersama sahabat, bersama pasukan. Lihat di sumur kering, kerontang, kosong. Ya Rasulullah, sumurnya kering. Begitu. Tahu apa yang Nabi lakukan? Nabi meludah di sumur itu, langsung meluap airnya keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, masuk dia lewat lagi. Ada sumur gak? Ada, tapi kering ya Rasulullah. Begitu Nabi ambil anak panahnya, tancapkan nih anak panah ke dasar sumur. Ditancapin tuh anak panah di dasar sumur, langsung air keluar. Masya Allah, sampai meluap keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Jazuli ngelihat begitu terpacu, ini berkat sholawat sampai bisa begitu. Akhirnya tahu gak? Dia merangkum sebuah buku isinya kumpulan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tuh kitab yang namanya Dalailul Al-Khairat, karangannya Imam Al-Jazuli. Dibaca, ada bacaan sholawat hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Begitu terus. Begitu diulang-ulang setiap hari biar ada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.